Hai, kembali lagi bersama dengan anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar modal di Indonesia ya, teman-teman. Sebelumnya seperti biasa disclaimer on bahwasanya sifat yang kita berikan adalah informasi dan edukasi. Jadi untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Kita juga tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk bantu channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kita selalu semangat untuk memberikan informasi seputar pasar modal ke depannya. Seperti biasa kita tetap buka dari IHSG ya teman-teman. IHSG perdagangan kemarin tanggal 27 Januari ditutup menguat ya. Sudah sempat kita bahas kemarin. Untuk IHSG masih tetap berpotensi untuk ada penurunan dulu sebelum nantinya akan kembali menguat ya. Untuk IHSG mungkin ada di penurunan nanti akan bisa menguji ke wilayah MA20-nya di angka 6.763 karena kemarin juga sempat ditutup menguat ya 0,5% di area 6.890-nya yang juga bertepatan dengan MA60-nya untuk ISG. Oke. Kemudian teman-teman untuk beberapa saham yang menjadi wishlist kita ke depan ya, mungkin pada perdagangan di akhir Januari menginjak ke awal Februari ada beberapa yang tetap menjadi wishlist kita. Yang pertama ada dari sektor properti. Sektor properti ada Alam Sutra ya. Alam Sutra kemarin pada perdagangan Jumat menguat 1,8%, ditutup 164 ya. 164 atau naik 3 poin dari harga pembukanya di 161. Untuk Asri masih sesuai dengan target kita. Mungkin rencananya kalau ini bisa sesuai dengan trade plan kita, Asri akan menguji sampai dengan MA 200-nya atau di 170-an untuk Asri. Secara indikator swastiknya masih berada di wilayah positifnya dan cenderung positif. Meskipun belum sampai ke wilayah overbought-nya, secara MACD juga masih menunjukkan ada kenaikan yang cukup baik ya. Kalau kita lihat gambarnya di sini hijaunya hijau pekat semua. Kemudian untuk Asri kemarin pada perdagangan 25 Januarinya juga ada akumulasi dari pembeliannya. Kalau kita lihat secara volume juga cukup meningkat. Meskipun ada besoknya ada merah tanggal 26 Januarinya, tapi secara volumenya tidak terlalu besar untuk Asri, dan Asri kita masih optimis untuk bisa bergerak sampai dengan ke 170-nya, menguji di resist kuat di MA 200-nya. Setelah Asri masih di sektor properti ada Pakuwon ya, ada Pakuwon ini. Oke, masih ada gambar-gambarnya ya teman-teman. Pakuwon kalau kita lihat di sini, coba kita hapus dulu. Ya, Pakuwon kemarin pada perdagangan terakhir di minggu ke-4 ya, minggu ke-4 Januarinya, 27 Januarinya ditutup menguat 1,35%, ditutup di 452-nya. Untuk Pakuwon juga sempat menguji di area resistnya di MA 100-nya di area 400 berapa nih, 450-an, 460 ya. Ya, menguji di area 460-nya tapi masih ditutup kembali di area sideways-nya ini. Memang secara pergerakan masih berada di wilayah sideways-nya untuk Pakuwon, tapi kita dalam target kedepannya masih menargetkan untuk Pakuwon masih bisa rally sampai dengan MA 200-nya ya. Kita menargetkan masih ada potensi cuannya sampai dengan 5%-an untuk Pakuwon di area 474-nya. Jadi mungkin 470 sampai 480 mungkin nanti bisa dicatat sebagai area resist kuatnya ya teman-teman semua. Untuk Pakuwon secara MACD bergeraknya juga masih wilayah positif, secara swastik juga masih di area netral, dan sempat ada golden cross kemarin ya. Secara volume juga ditutupnya kemarin pada perdagangan kemarin ada volume beli yang cukup baik ya untuk Pakuwon. Kita cek di sini juga pembeliannya juga cukup banyak ini ya secara perdagangan volumenya. Jadi kita masih optimis untuk Pakuwon mungkin akan menguji dulu kembali ke area MA 100-nya sebelum nanti akan menguji ke MA 200-nya dengan potensial cuan sampai dengan 5,09% kurang lebih ya teman-teman. Kemudian ada juga yang mau jadi bahasan kita adalah
Bumi Serpong, masih dari wilayah propertian. Oke, untuk Bumi Serpong sudah sempat menguji ke area resistnya ya, sesuai dengan prediksi kita, dan ditutupnya masih di bawah area resistnya, tapi sudah berhasil untuk break di atas MA 200-nya teman-teman. Untuk Pakon sendiri kita berharap untuk untuk BSD, untuk Bumi Serpong ya, maaf. Untuk BSD-nya. Kemudian untuk BSD ini kita masih akan melihat dia akan menguji ke area 970-annya ya untuk BSDE. Jadi kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan mungkin kita akan cek dulu bagaimana pergerakannya. Tapi dalam jangka menengahnya kita masih optimis untuk BSDE masih bisa ke area resist kuatnya ya. Ke area resist kuatnya sampai dengan area 1000. Untuk BSD ditopang juga dengan ada volume perdagangan yang cukup banyak ya kemarin pada perdagangan 27 Januarinya. Secara MACD sudah mulai bergerak ke wilayah positif, secara swastik juga sudah berada di wilayah positifnya, meskipun akan ada arah mau cross ya, tapi kita masih optimis untuk ini masih bisa naik dulu ke depan. Kalau dalam teman-teman yang ingin dalam perdagangan intraday-nya mungkin bisa cari cuan tipis-tipis ya, kita lihat untuk BSD ini mungkin perdagangan Senin besok juga masih bisa untuk hijau dulu ya. Jadi kalau yang mau main cepet bisa amankan mungkin 2-3% untuk ambil profit untuk bisa realisasikan cuannya. Untuk yang sudah punya barang di bawah mungkin bisa bersabar dulu. Untuk yang time frame tradingnya agak panjang mungkin bisa bersabar karena potensi cuannya, kalau kemarin sempat ikut di kita sempat bahas ini juga, yang kita bahas mungkin sekitar 19-20 Januarian. Kalau yang sudah masuk mungkin sampai sini juga sudah ada cuan ya. Yang mau direalisasikan boleh, atau kalau enggak mungkin bisa trailing stop dulu. Setelah BSD ada Bank Neo atau BBYB ya. Oke, BBYB ditutup melemah 3,8% ya, menguji di area MA 100-nya. BBYB dan secara swastik memang sudah berada di wilayah overbought-nya. Mungkin kita melihat untuk BBYB ini gini. Jadi untuk BBYB sebelumnya ada pembelian yang cukup lumayan secara volume, kemudian bergeraknya swastik juga mengikuti pergerakan volume yang terus meningkat. Kemarin sempat ada buangan, tapi buangan ini tidak lebih besar daripada pembeliannya 3 hari sebelumnya ya, 3 hari perdagangan sebelumnya, dan menguji di area MA 100-nya, di area 750-nya. Kalau kita lihat di sini ya, mungkin secara chart memang ya sudah sesuai dengan prediksi kita. Jadi masih menguji di area MA 100-nya. Kalau BBYB kita melihat ini untuk perdagangan Senin besok mungkin masih akan bisa melemah dulu ya. BBYB mungkin akan berada di wilayah sideways-nya di sini nanti ya, mungkin teman-teman ya, ketinggian. Dia masih akan berada di sini. Jadi mungkin bisa perhatikan apabila ada yang ingin masuk ya, bisa perhatikan di wilayah 670-an. Ya, kalau mau masuk bisa di wilayah sini atau yang bertepatan dengan EMA 20-nya ya. Jadi mungkin bisa bersabar dulu untuk teman-teman yang ingin masuk di Bank Neo Commerce. Secara potensi kita tetap masih melihat untuk BBYB masih berada di wilayah MA 200-nya sebagai resist kuatnya. Di area 1020-an ya, 1020-an sebagai area resist kuatnya, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ya. Ini mungkin dalam waktu menengah, mungkin beberapa minggu baru bisa ke area itu. Secara pergerakan juga kita lihat masih berada di wilayah sideways besarnya ya untuk Bank Neo. Jadi teman-teman yang mau masuk ingin bermain cepat mungkin bisa perhatikan area masuknya di wilayah 670-annya ya teman-teman. Untuk BBYB kemudian ada lagi, kita mungkin jarang bahas konsumer, tapi kali ini kita coba lihat untuk konsumer ya. Kino ya, sahabat Kino ini ada area sideways-nya. Kalau kita lihat di sini ini juga nanti bisa menjadi area resist kuatnya ya. Ya, kalau kita gambarkan mungkin dalam jangka waktu panjangnya mungkin akan
kena ke area MA 100-nya. Hari ini Kino masih bertahan bergerak sideways di wilayah MA 20-nya, masih cukup dengan masih cukup nurut dengan MA 20-nya ya, bergeraknya meskipun sideways. Kemarin sempat ada penguatan ya, meskipun secara volume tidak terlalu besar, masih ada buangan yang cukup masif. Tapi kalau kita memperkirakan untuk Kino ini masih bisa menguji ya, kalau kita lihat juga sudah bertepatan dengan MA 60-nya. Untuk Kino kalau bisa berhasil break di atas MA 60-nya akan ada potensial nanti menguji ke area MA 100-nya ya, dengan potensi cuannya lumayan juga ya, sampai dengan 17%-an, sampai dengan 17%-an. Jadi teman-teman kalau yang mau perhatikan saham ini, tapi kalau kita lihat memang masih berada di wilayah sideways-nya ya, masih di wilayah sideways-nya dan cukup panjang, tapi kalau misalnya berhasil break nanti akan lebih baik ketika dia berada di area di atas MA 60-nya teman-teman untuk saham Kino. Kemudian saham Arko ya, saham Arko ini menarik ya. Saham Arko secara pergerakan sempat turun dan hari kemarin ditutup menguat ya, 20%-an, menjadi salah satu top gainer untuk Arko ya. Pada perdagangan Jumat kemarin ditutup menguat di area 600, sempat menyentuh MA 60, nya tapi ditutup di bawah MA 60, tapi sudah berhasil break di atas MA 20-nya ya teman-teman. Untuk Arko secara pergerakan ya nih positif banget nih ya. Secara swastik juga sudah ada kenaikan yang tinggi, kenceng. Kemudian secara MACD sudah golden cross ya. Ini yang kita suka ya. Jadi kalau secara MACD apalagi baru golden cross, kita menarik. Ini menjadi saham yang cukup menarik. Arko dalam waktu dekat mungkin bisa menguji ke wilayah MA 100-nya ya. Ini ada potensi sampai dengan 3%-an. Kalau misalnya mau untuk perdagangan intraday teman-teman, mungkin perdagangan hari Senin, kalau yang mau masuk bisa coba cek posisi. Kalau misalnya ditutupnya di sini ya. Oh iya, ditutupnya di sini. Kalau misalnya bisa menguji sampai dengan area MA 100 bisa ada potensi jual sampai dengan 6%-an. Teman-teman untuk saham Arko ya, untuk saham Arko terlebih lagi juga kalau kita lihat meskipun tidak terlalu besar, tapi ini ada volume yang cukup lumayan, volume perdagangan yang cukup lumayan pada Jumat kemarin. Sudah berhasil golden cross untuk Arko. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk wishlist kita kali ini, wishlist singkat kita kali ini. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin entry bisa perhatikan wilayah-wilayah entry kita. Kemudian sekali lagi kita informasikan bahwasannya keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar bisa memberikan semangat terus kepada kita untuk bisa berkonten, memberikan informasi-informasi dan juga edukasi terkait dengan pasar modal di Indonesia. Semoga untuk teman-teman bisa selalu cuan ya. Oke, terima kasih untuk waktunya dan see you.